Hai anak-anak, berjumpa kembali bersama Bu Tanti. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Materi ilmu pengetahuan alam, perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, kompetensi dasar 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Coba kalian perhatikan berbagai hewan dan tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu sama-sama. Coba perhatikan gambar berikut. Ada banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Di antaranya yaitu tumbuhan bermanfaat sebagai makanan utama bagi manusia dan hewan. Tumbuhan sebagai tempat berkembangbiakan dan rumah bagi hewan. Tumbuhan menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke udara. Tumbuhan menyediakan oksigen bagi makhluk hidup. Tumbuhan sebagai pelindung dari erosi dan abrasi. Beberapa tumbuhan memiliki sistem perakaran yang beragam. Untuk penahan erosi pada tanah, diperlukan tumbuhan yang memiliki akar serabut yang banyak. Hal tersebut dikarenakan akar serabut dapat meningkatkan daya cengkram tanah dan mampu mengurangi terjadinya pergerakan tanah. Selain itu, tumbuhan juga bermanfaat sebagai penangkap zat pencemar limbah industri. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, lalu, apa kalian tahu bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Perkembangbiakan berarti menghasilkan keturunan. Tumbuhan juga dapat berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi dengan dua cara, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Pada bunga, umumnya terdapat benang sari dan putik. Sel kelamin jantan pada bunga terletak pada benang sari, dan sel kelamin betina terletak pada putik. Bagaimana proses terjadinya perkembangbiakan generatif? Perhatikan bagan perkembangbiakan generatif berikut. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan atau melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari.
Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan yang sering disebut spermatozoid dengan kepala putik, yaitu sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian, bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Tahukah kalian apa saja bagian-bagian dari bunga? Dan apa fungsi dari bagian-bagian tersebut? Perhatikan gambar berikut. Bunga terdiri dari beberapa bagian, yaitu mahkota bunga. Mahkota bunga berfungsi sebagai perhiasan bunga dan pemikat bagi serangga agar hinggap dan membantu dalam proses penyerbukan. Kepala sari berfungsi sebagai tempat penyimpan serbuk sari. Benang sari berfungsi sebagai organ reproduksi jantan pada bunga. Kepala putik berfungsi sebagai tempat melekat dan masuknya serbuk sari. Tangkai putik berfungsi sebagai penyangga agar tetap pada posisi yang mudah menerima serbuk sari. Kelopak berfungsi sebagai pelindung dan menutupi bunga yang masih kuncup, sehingga bunga terlindungi dari paparan luar. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat bertumpunya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Bakal biji berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembentukan biji yang kemudian menghasilkan biji yang matang. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang sekaligus penghubung antara ranting dengan bunga. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain durian, apel, rambutan, mangga, dan jeruk. Penyerbukan pada tumbuhan terjadi melalui berbagai cara, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Penyerbukan tetangga terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Penyerbukan silang terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis, tetapi berbeda tumbuhan. Penyerbukan bastar terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Penyerbukan pada tumbuhan juga dapat dibantu oleh perantara seperti serangga, burung, manusia, air, dan angin. Selain perkembangbiakan generatif, ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah
perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif bertujuan menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya. Tumbuhan berkembang biak secara vegetatif alami dilakukan dengan menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan tunas, contohnya pada tumbuhan pohon pisang, pohon bambu, dan lidah buaya. Umbi batang, contohnya pada tumbuhan ubi jalar dan kentang. Geragi, contohnya pada tumbuhan rumput teki dan stroberi. Spora, contohnya pada tumbuhan paku, jamur, dan lumut. Umbi lapis, contohnya pada tumbuhan bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Umbi akar, contohnya pada tumbuhan bengkuang, wortel, umbi bunga dahlia, singkong, dan lobak. Akar tinggal atau yang sering disebut dengan rhizoma, contoh tumbuhannya adalah jahe, temulawak, kencur, lengkuas, dan kunyit. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan dengan bantuan manusia. Teknik reproduksi vegetatif buatan yang paling umum antara lain mencangkok. Mencangkok berarti memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Contoh tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua, di antaranya pohon rambutan, mangga, dan jambu. Stek batang merupakan salah satu metode yang paling sering dilakukan petani karena memerlukan proses yang cukup sederhana. Tumbuhan yang berkembang biaknya menggunakan stek batang antara lain singkong dan bunga sepatu. Stek daun adalah cara pengembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan dengan menggunakan sebagian daun tanaman untuk ditumbuhkan menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang dapat stek daunnya antara lain begonia dan cocor bebek. Merunduk adalah salah satu teknik memperbanyak tanaman dengan membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah dan menimbunnya lagi dengan tanah. Contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan merunduk antara lain stroberi dan bougainville. Menempel atau okulasi adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah, sehingga tumbuhan bersatu menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biakannya dapat menggunakan okulasi adalah pohon jeruk, durian, dan rambutan. Keuntungan perkembangbiakan tumbuhan dengan cangkok, stek, merunduk, dan okulasi diantaranya adalah
1. Menghasilkan tumbuhan anakan yang persis dengan tumbuhan induknya. 2. Menghasilkan tumbuhan anakan dengan lebih cepat. 3. Menghasilkan tumbuhan yang sulit tumbuh dari benih. Contohnya seperti pada tumbuhan anggrek. 4. Dapat mengendalikan kualitas tumbuhan asli yang dihasilkan. Sama seperti tumbuhan, hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ada berbagai macam cara perkembangbiakan hewan. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, atau sering disebut sebagai hewan ovipar. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, atau disebut hewan vivipar. Ada juga hewan yang berkembang biak secara bertelur sekaligus melahirkan, atau sering disebut sebagai hewan ovovivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut juga dengan ovipar. Hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri, di antaranya tidak memiliki daun telinga, induknya mengerami telurnya hingga menetas, telurnya berada di luar tubuh induknya, dan tidak memiliki kelenjar susu. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur antara lain ular, kura-kura, semut, ikan, bebek, dan buaya. Perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan disebut juga dengan vivipar. Hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, penutup tubuhnya berupa rambut, janin atau calon individu baru dikandung di dalam rahim, dan bentuk fisik tubuh individu baru sama dengan bentuk induknya. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan antara lain kucing, gajah, jerapah, kuda, tupai, dan unta. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan sering disebut juga dengan ovovivipar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan memiliki ciri-ciri, di antaranya memiliki embrio yang mampu berkembang menjadi kulit telur di tubuh induknya, pembentukan anak-anak dilakukan secara generatif, tidak menyusui dan tidak memiliki rahim, termasuk dalam hewan berdarah dingin. Asupan makanan diperoleh dari telur dalam pembibitan dalam tubuh induknya, dan setelah menetas, spesies akan dikeluarkan dari tubuh induknya. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan antara lain ikan hiu, kuda laut, platypus, ikan pari, kadal, bunglon, dan ular. Nah, anak-anak, menyenangkan bukan pembelajaran hari ini? Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.